Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enisa Fitri dengan nomor mahasiswa 2002016. Saya dari Prodi Refraksi Optisi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas bahasa Indonesia saya dengan judul Analisis Penggunaan Kaidah Bahasa Jurnalistik Tidak Baku pada rubrik MUF di Harian Umum Media Indonesia dengan dosen pembimbing Bapak Andi Maulana, SPD, MPD. Latar belakang dari tema yang saya ambil kali ini adalah bahasa merupakan bahan baku yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, yaitu kata-kata. Setiap bahasa memiliki pedoman bagaimana kata-kata harus disusun dan dirangkaikan supaya memberikan makna. Bahasa mengatur berbagai macam aktivitas kemasyarakatan, merencanakan dan mengarahkan masa depan. Bahasa juga memungkinkan manusia menganalisa masa lampaunya untuk memetik hasil-hasil yang berguna untuk masa kini dan masa yang akan datang. Pembiasaan penggunaan bahasa yang baik dan benar akan menghasilkan buah pemikiran yang baik dan benar pula. Kenyataan bahwa bahasa sebagai wujud identitas bahasa Indonesia merupakan sarana komunikasi di dalam masyarakat modern. Semakin berkembangnya informasi, teknologi, dan komunikasi turut mempengaruhi penggunaan bahasa oleh manusia dalam interaksinya. Pengaruh tersebut diklasifikasikan menjadi bahasa yang digunakan oleh anak-anak, remaja, anak muda, maupun dewasa. Hal tersebut berpengaruh pula pada penggunaan bahasa jurnalistik di media surat kabar masih jauh dari sempurna. Maka fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut. Berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku pada jurnalistik rubrik MUF di Harian Umum Media Indonesia. Deskripsi data dari tema kali ini adalah makalah yang berjudul Analisis Penggunaan Kaidah Bahasa Baku dan Tidak Baku Jurnalistik pada rubrik MUF di Harian Umum Media Indonesia telah dilakukan pada tanggal 23 Oktober sampai 26 Oktober 2020. Penulis melakukan analisis membuat makalah dengan sistematika penulisan yang sudah ditetapkan oleh dosen. Dalam makalah tersebut, penulis harus memperhatikan ejaan yang baik dan benar. Setelah makalah dibuat, penulis melanjutkan membuat PowerPoint dan dipresentasikan melalui presentasi virtual video yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku pada jurnalistik rubrik MUF di Harian Umum Media Indonesia. Temuan data dari tema kali ini terdapat kalimat tidak baku dan perbaikannya. Kalimat tidak baku yang pertama, dari kacamata demokrasi sudah pasti ini sah-sah saja, mengingat semua orang berhak menjadi kepala daerah, baik wali kota atau bupati maupun gubernur. SP Sabtu 15 Juli 2017. Kalimat baku, dari kacamata demokrasi, calon pemimpin sudah pasti ini sah-sah saja, mengingat semua orang berhak menjadi kepala daerah, baik wali kota atau bupati maupun gubernur. Kalimat tidak baku yang kedua, sehingga siapa saja boleh maju dalam pemilihan asalkan memenuhi syarat yang digariskan undang-undang. SP 1 15 Juli 2017. Kalimat bakunya, siapa saja boleh maju dalam pemilihan asalkan memenuhi syarat yang digariskan undang-undang. Kalimat tidak baku yang ketiga, dunia maya seperti ruang bebas tanpa ada yang bisa mengendalikan. Terlebih lagi karena keleluasaan dan kesemena-menaan itu tidak hanya digunakan untuk tujuan tertentu seperti politik, namun juga banyak dimanfaatkan untuk bisnis. Kalimat bakunya, dunia maya seperti sebuah ruang bebas tanpa ada yang bisa mengendalikan. Terlebih lagi karena keleluasaan dan kesemena-menaan itu tidak hanya digunakan untuk tujuan tertentu seperti politik, tetapi juga banyak dimanfaatkan untuk bisnis. Kalimat tidak baku yang keempat, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik menjadi perangkat hukum. Namun tindakan ini real dan cepat aparat kepolisian untuk menelusuri penyebar berita bohong belum banyak dilakukan.
SP Senin 24 Juli 2017. Kalimat bakunya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik menjadi perangkat hukum, tetapi 26 tindakan ini real dan cepat aparat kepolisian untuk menelusuri penyebar berita bohong belum banyak dilakukan. Analisis data dari kalimat yang pertama. Dari kacamata demokrasi sudah pasti ini sah-sah saja, mengingat semua orang berhak menjadi kepala daerah baik wali kota atau bupati maupun gubernur. SP Sabtu 15 Juli 2017. Berdasarkan data, kalimat ini tidak memiliki subjek. Siapa yang dimaksud pada kalimat sudah pasti ini sah-sah saja, mengingat semua orang berhak menjadi kepala daerah. Baik wali kota atau bupati maupun gubernur tidak jelas karena pelaku dalam kalimat tersebut tidak ditampilkan. Kalimat ini akan lengkap dan jelas jika ditambahkan subjek. Berdasarkan kalimat sebelumnya, subjek yang tepat pada kalimat ini adalah calon pemimpin. Perhatikan perbaikan kalimat sebagai berikut. Dari kacamata demokrasi, calon pemimpin sudah pasti ini sah-sah saja, mengingat semua orang berhak menjadi kepala daerah, baik wali kota atau bupati maupun gubernur. Analisis data yang kedua, sehingga siapa saja boleh maju dalam pemilihan, asalkan memenuhi syarat yang digariskan undang-undang. SP Sabtu 15 Juli 2017. Berdasarkan data, kalimat ini tidak efektif. Hal ini disebabkan kehadiran kata penghubung sehingga. Kata penghubung sehingga merupakan kata penghubung intra kalimat sehingga posisi atau kedudukan kata penghubung tersebut berada dalam kalimat, bukan di awal kalimat. Agar kalimat ini efektif dan mudah dipahami, kata sehingga sebaiknya dihilangkan atau kalimat ini digabungkan dengan kalimat sebelumnya. Perhatikan perbaikan kalimat berikut ini. Siapa saja boleh maju dalam pemilihan, asalkan memenuhi syarat yang digariskan undang-undang. Atau dari kacamata demokrasi, sudah pasti ini sah-sah saja, mengingat semua orang berhak menjadi kepala daerah baik wali kota atau bupati maupun gubernur, sehingga siapa saja boleh maju dalam pemilihan asalkan memenuhi syarat yang digariskan undang-undang. Jadi jika ingin digabungkan itu harus menggunakan koma, bukan titik. Analisis yang ketiga. Dunia maya seperti sebuah ruang bebas tanpa ada yang bisa mengendalikan. Terlebih lagi karena keleluasaan dan kesemena-menaan itu tidak hanya digunakan untuk tujuan tertentu seperti politik, namun juga banyak dimanfaatkan untuk bisnis. SP Senin 24 Juli 2017. Berdasarkan data, kalimat ini tidak efektif, sehingga sulit dipahami maksudnya. Kalimat kedua merupakan bagian dari kalimat pertama karena kalimat kedua merupakan kalimat penjelas. Untuk itu, kalimat pertama sebaiknya digabungkan dengan kalimat kedua. Kata tidak hanya merupakan kata penghubung yang berpasangan. Pasangan kata penghubung tidak hanya adalah tetapi juga, bukan namun juga. Perhatikan perbaikan kalimat berikut ini. Dunia maya seperti sebuah ruang bebas tanpa ada yang bisa mengendalikan. Terlebih lagi karena keleluasaan dan kesemena-menaan itu tidak hanya digunakan untuk tujuan tertentu seperti politik, tetapi juga banyak dimanfaatkan untuk bisnis. Analisis yang keempat. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik menjadi perangkat hukum. Namun tindakan ini real dan cepat aparat kepolisian untuk menelusuri penyebar berita bohong belum banyak dilakukan. PP Senin 24 Juli 2017. Berdasarkan data ini, kalimat tidak terstruktur dengan baik. Kata namun merupakan kata penghubung antar kalimat. Kata penghubung ini digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang berbeda yang menunjukkan perbentangan posisi kata namun terletak di awal kalimat kedua. Perhatikan perbaikannya pada kalimat berikut ini. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik menjadi perangkat hukum, tetapi tindakan ini real dan cepat aparat kepolisian untuk menelusuri penyebar berita bohong belum banyak dilakukan.
Kesimpulan dari tema yang saya ambil kali ini adalah dalam perkembangan bahasa Indonesia, media massa mempunyai beberapa peranan antara lain: 1. Memperkaya kosakata bahasa Indonesia dengan penggunaan kosakata daerah. 2. Sebagai media pendidikan bagi warga masyarakat dalam berbahasa Indonesia. 3. Sebagai media pembelajaran bagi warga masyarakat dalam berkomunikasi melalui bahasa Indonesia. Penulisan bahasa Indonesia dalam media massa antara lain: 1. Membatasi penulisan akronim. 2. Jangan menghilangkan imbuhan kecuali dalam judul. 3. Menuliskan kalimat-kalimat dalam berita secara terpadu. 4. Menggunakan kalimat efektif. 5. Memilih kata atau istilah secara tepat. Selanjutnya adalah saran. 1. Sebagai masyarakat pembaca, kita harus mampu memilih mana perkembangan bahasa yang baik untuk kita gunakan dalam kehidupan kita demi kemajuan bahasa kita sendiri. Tidak lain dan tidak bukan, caranya adalah dengan banyak belajar, terutama membaca. 2. Sebagai mahasiswa, kita harus mampu menjadi contoh tauladan dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar bagi masyarakat sekitar, terutama keluarga. Ketiga, sebagai seorang jurnalis, mari kita lebih mendalami profesi kita agar profesi tersebut tidak memberikan dampak negatif terhadap aspek-aspek yang bisa terpengaruh seperti bahasa. Mari kita sama-sama turut ambil peran dalam menciptakan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.